Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala musannifu al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabul Maram min adad al-ahkam fi hadis raqam 286. Qala Ibn Anas qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikhlas, yang ikhlas duduk di masjid, iktikaf, mudah-mudahan ada barokah, telah menjakati waktunya untuk iktikaf. Mudah-mudahan jika waktunya barokah, amin Allah. Subhanallah. Kita masih teruskan kemarin masalah kunut. Kemarin kita terangkan bahwasanya asbabul kunut nazilah, kunut sebab ada malapetaka adalah Nabi dimintai untuk bantuan qurra ngajar di Ri'al, ngajar di Bani Dakwan dan Usai, ternyata 70 dibunuh semua. Akhirnya Nabi dikasih tahu, akhirnya kunut seluruh waktu sholat duhur, asr, maghrib, isya, subuh. Nah ini yang diaktifkan. Yang diaktifkan adalah Bahanas. Bahanas ini kan valid ini. Bahanas adalah sahabat Nabi yang khidmah di Nabi 10 tahun sampai Nabi wafat. Nah, Nabi masuk Madinah umur 10 tahun, Nabi wafat di Madinah 10 tahun. Berarti Bahanas telah merekam Nabi selama 10 tahun. Termasuk hasil rekaman Bahanas adalah mazala Rasulullah SAW, mazala, tidak pernah tidak, tidak pernah tidak, terus yang untuk ikut berdoa kunut sahabat Rasulullah fil fajri dalam sholat subuh hatta faraqat dunya sampai Nabi wafat. Setelah kejadian Ri'al Dakwan tadi yang 4 sholat ditinggalkan setelah sebulan, yang subuh diaktifkan sampai Nabi wafat. Ini ada progres gimana? Ini namanya ala tajaddud wal istimrar. Berarti Nabi setelah sebulan tadi itu subuhnya selalu menggunakan kunut. Baik, informasi dari Bahanas, hadis ini diriwayatkan Daraqutni, ditaruh di Kitabul Witir bab sifatul kunut wa bayan mawdi'ihi. Saya kemudian Daraqutni dari gurunya Mbah Ahmad, dari bapaknya namanya Sabi Bahlul, dari Pak Abdullah bin Musa, guru kedua adalah Mbah Musa. Sini nih Abu Ja'far. Pak, kenapa kok ada kelompok-kelompok yang tidak menggunakan hadis ini? Karena jelas ini Nabi umur subuh sampai beliau wafat. Berdasarnya jelas. Kenapa kok sampai ada sebagian saudara kita yang tidak menggunakan?
Ini dinilai dhaifah. Di sini adanya Abu Ja'far. Ada rawi namanya Abu Ja'far. Ini Abu Ja'far di sini. Nah, ini Abu Ja'far di sini saya. Dari Barabi juga berasa. Riwayat yang dibawa Daraqutni ini namanya dhaif. Banas punya orang Barabi, punya orang ini Pak, ini dhaif. Dhaif adalah ini. Kenapa dhaif? Sedih Pak. Dhaifnya adalah bukan karena bohong. Dhaifnya Abu Ja'far bukan karena bohong. Dhaifnya adalah zat waqala Ali bin Madini innahu yahdi. Nek riwayatan itu kadang ulah bapak. Hatta faraqat dunya, hatta faraqal hayat. Sebagian kata hatta faraqal hayat. Ada yang hatta faraqat dunya kan? Yang mana yang benar ini? Nah, ini namanya lupa. Riwayat itu tidak satu kalimat. Babujuna dia ingkar redaksinya tidak pas. Ba'afalah sodukun sayyul khidbah. Ya, dia soduk bisa dipercaya beritanya, tapi hafalannya kurang bagus. Bermain singkotun lakinau yukhti, bisa dipercaya tapi ada masalah dalam riwayatnya. Bajuri juga singkotun ini ada yang mensingkohkan dan ada yang mendoif. Dari riwayat ini dari Abu Ja'far maka dinilai dhaif. Dhaif itu bukan karena hatinya salah, bukan, karena yang dibawa itu adalah kurang mungkin. Tapi sahabat yang menyaksikan ada namanya Abdullah bin Abbas. Lah di sini namanya syahid Pak. Suatu kejadian yang sama, yang satu mahasiswa itu turun aja ulama, tapi yang satu tidak tidur. Maka riwayat yang turun kok kurang pas, tapi isinya benar, maka dikontrol dengan mahasiswa yang tidak tidur. Jadi kedhaifannya Abu Ja'far dikontrol oleh riwayat yang benar-benar sini. Nah, ini ada bahasa di Jubair. Ini rawi-rawi ini yang kedua ini semua. Jadi yang dhaif yang pertama ini dikontrol sama yang kedua karena isinya sama. Isinya sama. Nah, yang satu orang yang dhaif, yang satu kuat, maka namanya dhaifun yartaqi ilal hasan. Jadi akhirnya hadis yang menerangkan Nabi selalu subuh, karena ada dua jalur saling mengingatkan, menguatkan, maka akhirnya nggak jadi dhaif. Namanya hasan. Ini contohnya seperti itu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, karena yang membandingkan pendidikannya adalah Mbak Syafi'i. Mbak Syafi'i menjadi pendekar mengatakan subuh mulut adalah sunnah. Ada dalilnya, dan juga orang ini Abdullah bin Abbas selalu belajar bersama Nabi. Benar juga bisa. Hanya tidak jadi dhaif, tapi hasan. Dhaifun yartaqi ilal hasan. Betul. Itu jelas itu. Karena itu sunnah, maka kalau pas makmuman sama yang tidak umum tidak masalah. Happy aja. Happy. Karena bahasa katakan
tahu doa nazilah kunut selama sebulan semua sholat. Kemudian fa'amma fis subhi falam yajal yaqnut hatta faraghat dunya. Nah, ini balas yang sini tadi yang dhaif, kemudian dikatakan yang lain tadi. Anas sallallahu alaihi wasallam taroka al-qunut fil arba. Ana tudawimu bil qunut fis subhi hatta faraghat dunya. Ai tawaffahullah. Satu riwayat tawaffahullah. Satu riwayat faraghat hayat. Ada dia hatta faraghat dunya. Satu hatta tawaffahullah. Dua hatta faraghat hayat. Jadi ada redaksi tiga. Namanya rawi yang tidak satu lafal itu namanya apa nih? Mukhawar yahlul khalatu khalidun. Orang yang riwayat itu ya tidak bisa konsisten. Ini kedua hatta faraghat hayat. Gara-gara ada lafal yang tidak sama, ini mengatakan jadi kafir. Nah, ini satu bahasa juga saya. Hadis dua itu bukan hadis yang salah. Hadis yang sama hadis palsu. Hadis dua itu adalah hadis yang gara-gara rawinya kurang oke hafalannya. Akhirnya menjadikan juga. Jadi ingat ya, hadis dua itu bukan hadis yang tidak bisa diamalkan. Hadis dua itu bukan hadis yang tidak bisa diamalkan. Yang tidak bisa diamalkan adalah hadis palsu. Hadis dua itu untuk yang tidak masalah. Selama dua apa? Fadhilul amal mendukung untuk berbuat baik. Sumata rokahuha meninggalkan semua empat kecuali disebut dengan kufar sama kafir. Waqad dhahaba sekarang kunutnya Nabi ketika sebulan. Nah, ketika ada malaikat dengan kunut yang kita lakukan tiap subuh beda dan redaksinya. Di sini ada riwayat. Waqad dhahaba ila anadul aqibah wa fadl sunnatu. Sunnah jama'atun minas salaf, kelompok ulama salaf wal khalaf mengatakan sunnah karena dalilnya jelas. Abah al-Hadi, Mbah Qasim, dan bin Ali, Mbah Syafi'i. Wa ini tahu fi al-Fadi sekalipun ada redaksi berbeda dalam doanya. Faedah hadi bin al-Quran. Ada set kelompok yang penting doa, tidak menggunakan bahasa Arab kan? Awaidah Syafi'i awadini fi man hadai wa afini fi ma afai wa tawallani man tawallani. Ini bahasa Syafi'i pilih doa yang doa yang ini. Kalau kita pikir doa yang indah, Allahumma hdini fi man hadaita. Ya Allah, tolong tunjukkan kami seperti orang
kunut subuh itu menjadi pijakan pendapat saya. Wabihi qala Rasulullah ba'dahu, dan pendapat ini digarisbawahi baik kalangan sahabat dan seterusnya sampai sekarang. Nah, guys. Wa'lam annahu qad waqa'a ittifaqan. Di satu sisi ada yang harus bersalah. Pertama adalah Nabi Muhammad semuanya 5 waktu. Salah satu bulan ditinggal, yang masih cuma sebulan ini. Alat intifaknya sebenarnya adalah tarkil kunut fi arba'ati sholawat min ghairi sadar. Sepakat tidak usah kunut duhur, asar, maghrib, isya selama tidak ada hal-hal yang mendukung. Nah, sekarang proses masih berlangsung. Bolehlah kita doa kunut. Itu duhur, asar, maghrib, subuh tidak sepakat, nggak usah kunut kalau tidak ada makna petaka di dunia. Wa amma walam yakul khilaf. Tapi ulama-ulama sampai kiamat, bagaimana? Nah, bahkan Nabi punya generasi, Syafi'i punya generasi. Sampai kiamat di dunia ini pasti ada 2 kelompok, pasti. Gak bisa bang, gak bisa satu bisa. Dua-duanya berbeda. Nah, kelompok mulai Mbak Syafi'i sampai sekarang mengabdikan kuno. Kelompok mulai Mbak Hanafi sampai sekarang juga suruh untuk damai, nggak bisa. Udah menjadi keyakinan dari ya wes ya salah nggak lah, nggak usah dipaksa, boleh dipaksa. Yang penting salah subuh. Kemudian untuk kunut sholat subuh lah, wafis sholat witri dan sholat witir di Ramadan ada punya sholat enggak? Nah, bukan terserah dua-dua ada juga. Wa amal kunut fi sholat subuh fahtajal musbitun anau bidatin yang baru ala salatnya. Untuk yang mengatakan sunnah adalah berpegang teguh informasi dari Mbah Abu bin Abbas dan Mbah Anas yang dua-duanya murid langsung Nabi. Inilah yang dipijakan oleh Mbah Syafi'i sampai sekarang kita ikuti. Oke. Nah, anahu la nizaa. Bapak betul. La nizaa fi bil mu'min sallallahu. Semua sepakat bahwasanya Nabi pernah kunut. Nah, jelas ini. Nabi kunut. Wa amma nizaa, adapun sengketanya adalah keberlangsungannya itu apa? Yang khilaf. Yang Nabi kunut itu di suatu Bukhari. Nah, kemudian yang berlangsungkan yang subuh sampai wafat di Bukhari ada. Nah, ini yang bikin khilaf. Beda pendapatnya adalah apakah Nabi meneruskan sampai wafat yang subuh apa tidak? Itu yang berbeda. Tapi yang pertama adalah Nabi sepakat pernah kunut selama sebulan tidak ada khilaf. Nah, ini yang khilaf di situ. Selamat. Fiul hadis itu al-awwal wa'lam annahu waqa'a al-ittifaq ala adamil wujubil kunut mutlaqan. Sepakat nama kunut subuh tidak wajib. Asali hadis yang kita baca tadi adalah menunjukkan masuknya diperintahkannya kunut subuh karena Nabi ngasih contoh. Dan pas sholat
itu khalfa samaniyata wa isrina badriyah. Bahasa Ilah suara tabi'in. Saya sholat menjadi makmumnya imam-imam yang pernah perang Badar. Sahabat jumlahnya 28. Guru-guru saya sahabat 28 yang pernah perang Badar, kulluhum yang natu fi subhi ba'da wudu. Jadi pulangnya adalah setelah wudu, berarti sebelum sujud jelas. Tapi Mbah Ibnu Hajar mengatakan isnadu dhaif. Yang mengatakan pulangnya sebelum ruku ba'da wudu adalah dhaif. Menurut Mbah Ibnu Hajar. Qala Asram, Qutb Ahmad, hal yaqulu ahadun fi hadis innahu qala taqabbalu wa as'alwa. Apakah ada rawi yang mengatakan Nabi kunutnya sebelum ruku selain awal? Wa kadza rawa Abu Hurairah Anas annahu su'ila anil qunut fi sholat subhi qabla ruku abadahu. Balas sama tanya, kunutnya Nabi subuh itu sebelum ruku pas ruku. Qala kilahuma. Dua-duanya kunna naf'alu qabla kadang ditaruh setelah baca surat sebelum ruku, kadang setelah itu tadi mau subuh. Dua-duanya dilakukan. Moga terserah beliau mana. Tapi ya setahu jamaahnya dulu. Mas rumah kunutnya sebelum ruku. Jangan itu nggak ruku kan? Biar mengamalkan semuanya. Siapa? Loh, kenapa sih Nabi kalau sebulan kuno udah tidak? Ini ada ulama mengatakan. Yang mu'alilin wadakon usoya, Nabi mendoakan jelek kepada kaum real dan dakwah yang telah bunuh 70 sahabat tadi. Sebulan kemudian ditinggal ke surga. Ini artinya Anna Rasulullah SAW konata wa taroka wa kana tarkul kunut akhtara min fiqih. Meninggalkannya Nabi kalau dihitung itu lebih meninggalkannya, karena olahraga cuma 1 bulan kok. Inna